Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita sesi analisa saham 50 ya. Kita akan bahas saham dari dada yang sedang disupport terkuatnya ya di 50. Untuk teman-teman yang mau request emiten mana yang mau di analisa untuk emiten di 50, silakan aja ditulis ya. Nanti kalau bisa saya bikin videonya. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham dada atau Diamond Propertindo. Nah, ini ya emiten ini sedang disupport terkuatnya ya di 50. Hari ini ya untuk overnya ada sekitar 355.000 lot. Nah, kita akan coba cek barangnya siapa aja di sini. Nah, untuk di 50 ya ini. Nah, kita akan coba cek emiten 50 dulu. Ini kalau kita lihat dari awal perdagangan ya, ini jam 10 jam 9 ya, jam 9.00. Ini mula ada 149 lot, terus yang paling gede ini mulai ya 6.000, 5.000, terus 18.000 ya. Nah, kita lihat dulu, ini ada 20.000 yang menonjol-nonjol ya. Nah, ini ada 50.000. Jadi memang udah langsung di awal tuh langsung diganjel guys ya. Ini kelihatan ada 50.000 lot. Nah, ini ada 10.000 lot, 10.000. Nah, kita nyari ya 50-annya di mana saja ini. Kita riset dulu ya. Nah, kita akan price-nya kita rubah ke 50 untuk nyari ya. Ini jam 3 ya, coba kita cek ke bawah ini ada 50 enggak. Kalau pas jam 9 tadi langsung ada ganjilan sekitar 50.000 lot ya. Nah, untuk siang-siang ini 10.000 ya, 10.000. 10.000-an ya. Ada 20.000 ya, rata-rata segitu 20.000, ada 50.000, 10.000 yang banyak seperti itu ya. Nah, untuk dada ini malah yang volatile yang W ya, W-nya volatile, lumayan volatile ya. Kalau untuk induknya masih bertahan di support terkuatnya ya. Ini jam 9 satu yang tadi 50.000 ya. Untuk lainnya belum kelihatan, 10.000. Nah, ini ada 50.000 ya, 51 ya. Ini pukul 7 kita cek ya. Apakah yang 50 tadi ya? Oh iya benar guys, itu 50 tadi. Jadi memang di sini 50-an satu, sisanya di 20 10-an tadi ya, yang paling banyak seperti itu ya. Ini masih 50-50 ya, tapi jelas ya kalau 50 tadi yaitu barangnya smart money lah, kita sebutnya smart money atau mungkin market makernya ya, sengaja diganjel. Nah, kita lihat untuk hitsnya ya atau dailynya itu ada transaksi enggak. Ini dailynya sih kecil ya, belum kelihatan ada akumulasi ya. Ini kalau kita lihat, nah seperti ini. Untuk ganjilannya memang di awal langsung 50, sisanya 20 ribuan lot ya, paling banyak loh 20 ribuan lot, tapi banyak loh. Nah, oke, dari sisi overnya ya, bid overnya memang sengaja diganjel di awal. Nah, kita akan coba lihat untuk fundamentalnya ya, karena untuk emiten seperti ini ya gauge-nya ya pakai fundamental guys. Ketika di 50 ada apa kok kenapa sampai barangnya itu jatuh ke 50? Apakah kinerjanya memburuk ataukah ada something tertentu? Nah, kita lihat untuk LK-nya. Biasanya nanti kalau LK-nya bagus dia potensi ribuan ya, atau bisa aja potensi backer ya, kayak Cars ya, juga seperti itu ya. Nah, kita lihat ya, ini per kuartal ke 1 ya, ini 31 Maret nih kuartal 1. Kita lihat ini per kuartal 2 ya, ini ya, ini per kuartal 2.
Nah, kita lihat ya per kuartal 1 emiten ini punya aset sekitar 641 miliar ya. Ini satuannya udah juta rupiah ya. 641 miliar. Untuk kuartal berikutnya naik ya ini ya. Kuartal keduanya naik ya 767. Dari 600 naik ke 767 ya. Artinya naik sekitar 100 miliaran ya untuk asetnya. Nah, kita lihat ya untuk liabilitasnya apakah juga naik. Nah, untuk liabilitasnya ini cukup besar ya. 423 miliar, jadi hampir separuhnya lebih ya. Kalau kita lihat bandingan ini udah 60%-an lebih ya untuk liabilitasnya. Jadi untuk kuartal ke satunya dari 285 naik ke 423, jadi hampir 100% ya kenaikan liabilitasnya ya. Nah, kita lihat ya untuk ekuitasnya harusnya turun ya di per kuartal 2-nya ya. Ini ekuitasnya sisa 356 miliar. Nah, untuk kuartal keduanya ekuitasnya tinggal 344 ya. Oh, cukup naik ya. Kalau kita lihat turun dari 354 turun ke 344 ya. Ya sekitar 10-an miliar lah nih. Lebih lah ya segitu untuk ekuitasnya. Nah, ini yang menentukan ya pendapatannya seperti apa nih. Nah, pendapatannya ini kita lihat ya, labanya sebenarnya oke guys ya, dalam arti nggak rugi perusahaan ini ya. Dia masih ada laba sekitar 5,8 miliar ya, ini per kuartal 2. Dan untuk kuartal sebelumnya 9 miliar 47 ya. 9 miliar 47 atau tepatnya 9,4 miliar ya. Kalau kita bandingkan secara per kuartal memang turun ya, dari sebelumnya 9,4 turun ke 58 ya. Cuma emiten ini masih bukan laba ya. Bahkan ini IPS nya masih oke, 0,18. Kalau kita bandingkan secara year to year memang turun ya. Sebelumnya 0,49 tapi turun ke 0,18 ya. Ini kuartal 1 masih sama ya, stuck di 0,18, ini 0,49 ya. Nah, untuk cash flow-nya ya, apa masalahnya di mana ini emiten? Untuk cash flow-nya minus guys ya. Tapi kalau kita lihat ini per kuartal, kalau kita bandingkan secara per kuartal ya, secara year to year ini turun ya, dari sebelumnya cash flow-nya minus 40 miliar turun ke 5,2. Ini untuk kuartal 1. Nah, kita bandingkan untuk kuartal kedua, cash flow-nya ini malah udah positif guys ya. Dari sebelumnya minus ya. Dari sebelumnya minus 182 ya. 182 miliar sudah positif ke 25 miliar ya. Dari sebelumnya rugi ya, untuk minus ya, dari sebelumnya minus 5,2 miliar sudah positif ke 25 miliar. Nah, ya sebenarnya enggak, untuk LK-nya ya masih cukup ini ya, masih bukan laba emiten ini ya. Ini walaupun kalau kita bandingkan secara per kuartal turun ya, dari sebelumnya 9 miliar turun ke 56 ya. Jadi nggak tahu guys emiten ini kenapa turun ya sedrastis ke 50-an. Nah, ini secara laporan keuangan masih bukan laba ya. Ini kalau kita lihat ini per kuartal ke 2 ya guys ya, tapi nggak tahu nanti kuartal keempat, kuartal ketiga seperti apa ya. Di sini karena belum ada update lagi kuartal berikutnya ya, paling terbaru belum ada guys ya. Ini paling terbaru Juni ini ya. Ini kuartal keduanya. Nanti kuartal ketiga tinggal teman-teman pantau aja ya, atau bisa info ke saya ya kalau memang udah keluar. Nah, kita coba lihat lagi nanti. Nah, oke ya guys, untuk emiten dada ini secara laporan keuangan untuk labanya masih bukan laba ya, walaupun turun secara per kuartal ya, dari kuartal 1 ke 2 itu turun kalau bandingkan. Cuma kalau kita bandingkan secara year to year ya, atau mungkin year to year, untuk labanya juga masih naik ya. Ini kuartal 2 ini masih naik, dari sebelumnya 2,8 naik ke 5,8 ya, bahkan 100% lebih ya, hampir 100% ya kenaikan dari labanya ya kalau kita bandingkan secara 2 year.
Cuma nggak tahu kenapa emiten ini masih bertahan di support terkuatnya ya. Nah, oke, sekelas ya untuk update saham dada ya. Dan sekali lagi saya nggak punya posisi di sini. Nah, jadi masih kita analisa aja ya, teman-teman. Cukup ini ya emiten yang di 50 ini. Dan kalau kita lihat di sini belum ada akum ya. Selama 3 bulan ini kelihatan ini bahkan dari beberapa ini ya belum kelihatan akum. Belum ada yang kelihatan akum signifikan, masih di 1000-an lot nih. Cuma ini agak tinggi 8.000 9.000 ya. Hitsnya ya belum ada akum. Oke, sekelas ya untuk analisa saham dada. Kalau teman-teman mau request emiten 50-an ya silakan ya, tulis saja di kolom komentar, nanti kalau bisa saya bikinkan. Oke, kalau ada pertanyaan ya silakan juga ditulis di kolom komentar. Terima kasih semua telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.